Tidur merupakan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, hal ini lantaran tidur menjadi obat paling ampuh saat tubuh sedang kelelahan. Oleh sebab itu dalam satu hari manusia memang diharuskan untuk beristirahat selama 8 jam. Karena apabila tubuh kurang istirahat, maka akan berpengaruh pada kegiatan yang tidak maksimal. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa tubuh memiliki hak untuk istirahat. Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak yang harus kamu penuhi. Hadis riwayat Muslim. Di antara hak tubuh ialah memberinya makan, mengistirahatkan dan membersihkannya serta melindunginya dari segala yang akan menyakitinya. Tidur tak hanya sebagai rutinitas semata, setidaknya tidur memiliki dua manfaat penting, sebagaimana disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Pertama, untuk menenangkan dan mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas. Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, Quran Surat An-Naba ayat 9. Kedua, untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan yang telah masuk ke dalam tubuh. Karena pada waktu tidur panas alami badan meresap ke dalam tubuh, sehingga membantu mempercepat proses pencernaan. Meskipun tubuh membutuhkan tidur, namun ada waktu di mana tidak disukai Rasulullah. Bahkan ada waktu yang dibenci bila digunakan untuk tidur. Rasulullah tidak menyukainya, sudah pasti ada mudarat jika dilakukan. Lantas, kapankah waktu yang kurang baik untuk tidur tersebut? Berikut ini penjelasan selengkapnya mengenai waktu yang kurang baik untuk tidur sebagaimana dilansir melalui kanal YouTube Nasihat Muslim. 1. Tidur setelah sholat subuh atau tidur di waktu pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah dan merupakan di antara waktu yang kita diperintahkan untuk memanfaatkannya. Tidur di waktu pagi tidak akan mendapat berkahnya pagi hari dan menghambat datangnya rezeki. Tidur pagi dapat membahayakan kesehatan tubuh, dapat menyebabkan rasa malas dan tidak bersemangat pada sisa harinya. Karena mulianya waktu pagi, Rasulullah mendoakan umatnya sebagai waktu yang penuh keberkahan. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Akan tetapi masih banyak di antara kita yang melalaikan waktu yang sangat mulia ini. 4 hal yang menghambat datangnya rezeki yaitu tidur di waktu pagi, sedikit sholat, malas-malasan dan berkhianat. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah, waktu meraih kebaikan yang banyak. Tidur di pagi hari menyebabkan berbagai penyakit badan di antaranya melemahkan syahwat. Yang paling afdol menggunakan waktu pagi untuk aktivitas yang bermanfaat, untuk dunia ataupun untuk urusan akhirat. Namun jika ada seorang yang memilih untuk tidur setelah sholat subuh agar bisa bekerja dengan penuh vitalitas, maka hukumnya tidak mengapa, terutama jika tidak memungkinkan bagi dirinya untuk tidur siang dan hanya mungkin tidur di waktu pagi. 2. Tidur setelah maghrib atau sebelum isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur sebelum isya dan tidak berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berbincang-bincang setelah isya terdapat pengecualian. Selama berbincang bermuatan manfaat dan maslahat seperti orang tua yang menasihati atau mendidik anaknya maka diperbolehkan. Rasulullah pernah bermusyawarah dengan para sahabat tentang Bani Israel hingga larut malam. Hadis riwayat Abu Daud. Namun sebaliknya jika tidak ada manfaat bahkan berisiko melalaikan sholat subuh maka lebih baik ditinggalkan. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Banyak tidur atau malas-malasan. Tidak ada kebaikan dengan melakukan banyak tidur atau tidur sepanjang hari, kecuali dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan seperti sakit. Banyak tidur dapat mematikan hati, menimbulkan kemalasan dan gangguan kesehatan. Banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan, banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Demikianlah penjelasan mengenai waktu yang kurang baik untuk tidur sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.